Natal kita ingat namanya Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ada sosok luar biasa yang selalu menyertai kehidupan saudara. Siapa yang yakin dia katakan amin. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelap yang mengganggu mengambil benih tersebut, kami satukan hati katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, urapi. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Kasih G5 minimal 5 orang, beritahu Kamis kita ketemu ya. Shalom. Selamat buat yang dapat hadiah ya. Saya juga berharap saya dapat hadiah juga, tapi ternyata enggak ya. Sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya datang gereja, bukan hanya tidak terlambat, bukan hanya rajin kersel, tetapi Tuhan menghendaki kita berubah. Katakan berubah. Berubah tentu ke arah yang lebih baik. Ya, ketika menyiapkan firman ini saya kesaksian sedikit. Sebenarnya ada beberapa tema, tetapi ketika saya membuat perubahan ini udah 2 slide. Kemudian saya ada ibadah Natal rumah tangga. Kemudian saya persilahkan siapa yang mau sharing, mau saksi. Ternyata ada 2 bapak yang sharing. Yang pertama bilang kita harus punya karakter yang cantik. Nah itu cocok, perubahan. Kita mempunyai karakter yang cantik. Kemudian ditambahi lagi satu bapak bilang, iya saya sudah 25 tahun di GKJ dan saya merasakan perubahan. Jadi saya merasakan bahwa itu adalah memang Tuhan ingin saya berbicara mengenai perubahan. Ya, tidak ada Injil tanpa pertobatan. Injil yang tidak menuntut perubahan hidup adalah palsu. Amin. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. Semua baca, ada ayatnya di depan. Untuk ayat-ayat yang lain yang akan dibaca, kalau nggak ada di layar mungkin nanti minta tolong multimedia. Ayo kita baca 1, 2, 3. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi kita yang sudah menjadi anak Tuhan mendengar Injil, itu kita jangan katanya firman Tuhan menjadi serupa dengan dunia ini. Di situ dikatakan berubah oleh pembaruan budi. Jadi kalau ada anak Tuhan yang tidak berubah, mungkin dia belum mendengar Injil. Jadi harus diinfokan lagi Injil bahwa Tuhan Yesus telah datang, siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya ada perubahan. Harusnya ada perubahan. Sedikit banyak, cepat lambat dirasakan oleh yang bersangkutan maupun orang terdekat. Perubahan itu bisa lebih baik. Mungkin lebih baik ini dalam hal bukan hal yang rohani. Ya, mungkin dia makan lebih teratur karena dia sudah bertemu Tuhan. Ada perubahan jasmani dulu mungkin kalau untuk orang tersebut. Dia tidur tidak begadang, tidur tepat waktu, makan teratur, ya. Dia kemudian memikirkan untuk berolahraga, lebih baik, kehidupan yang lebih baik, makan makanan yang sehat. Kalau lebih benar, mungkin kehidupan rohaninya dia lebih benar, ya. Tadinya dia apa yang nampak di luar. Haleluya, shalom, ya. Tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Ya, dia sekarang lebih benar
dalam melakukan firman Tuhan. Semuanya dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dia lebih benar. Ada juga perubahan itu lebih tegas. Tadinya dia orang yang iya-iya aja. Ada temannya ngajak dia begini, dia oke, karena dia tidak ingin kehilangan teman. Ada orang yang kumpul-kumpul, orang-orang ngomongin orang, gosip, fitnah, dia ikut juga karena dia merasa ya pokoknya saya ikut aja, ikut arus aja, ikut teman-teman aja. Atau mungkin dia sedang ada di dalam hubungan yang toksik. Ketika dia mendengar firman, dia tahu itu hubungan yang tidak baik. Jadi kemudian dia lebih tegas untuk mengambil keputusan putus dan sebagainya. Jadi perubahan itu nggak mesti tadinya kamu galak, terus kamu bertemu Tuhan Yesus, kamu setiap ketemu orang, ya halo, shalom, haleluya, shalom, haleluya. Tidak, bisa jadi kamu jadi lebih bold, lebih berani, lebih tegas untuk mengatakan kebenaran. Maaf ya, kalau kalian mau ngomongin orang, saya nggak ikut-ikut. Maaf ya, kalau kalian mau lihat video porno, bukan saya minta di-share. Tapi saya nggak mau ikut-ikut, jangan kirim ke saya. Itu bisa lebih tegas. Jadi nggak mesti, kok orang itu ikut Tuhan kok tambah galak. Bukan galak, mungkin dia lebih tegas gitu ya. Dan lebih tulus. Nah ini yang mengetahui tentu adalah yang bersangkutan sendiri. Tadinya mungkin dia orangnya pamrih, dia lihat-lihat. Siapa yang kira-kira bisa membalas kebaikan saya? Ya kan, dia melakukan ini dia harap menerima balasan. Tetapi setelah ketemu Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dia kemudian menjadi orang yang lebih tulus. Apakah saya dibalas kebaikan ataukah tidak dibalas, ataukah ada yang menghargai atau tidak ada yang menghargai, saya tetap melayani Tuhan dengan tulus. Itu lebih tulus. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa, masih saya ulang di sini ya ayatnya, supaya saudara-saudara baca. Berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gereja itu tempat latihan. Kita di gereja ini tempat kita berlatih. Apa yang kita dengar firman Tuhan itu kita latihan. Ya, peperangannya di luar sana. Tapi banyak orang ke gereja itu luar biasa. Di gereja luar biasa. Kalau di Kersel kesaksian terus. Puji Tuhan tadi saya gini dan sebagainya. Tiada hari tanpa kesaksian. Ketemu orang haleluya gimana kamu. Tetapi kalau di luar tidak ada perubahan. Dia tetap mengumpat. Dia tetap omong kotor. Ya. Dia tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Gereja itu tempat kita berlatih. Kita dikasih firman Tuhan. Di Kersel kita belajar sharing. Maksudnya ketika di luar ketemu dengan bukan anak Tuhan, kita bisa sharing. Karena kita udah terbiasa. Kita latihan di Kersel. Tetapi banyak orang di gereja ya baik. Di Kersel baik. Begitu di luar ketemu orang-orang dari agama lain, mereka malah ngomongin gereja. Itu benar-benar cilaka. Ya, kalian menghalangi orang untuk masuk ke dalam keselamatan. Kalau di Kersel kesaksian, puji Tuhan, tadi saya gini, tapi kemudian Tuhan tolong dan gini dan gini dan gini. Terus kemudian ketemu dengan orang dari agama lain. Misalnya ketemu dengan orang muslim. Belum apa-apa dia sudah ngomong, saya juga punya saudara loh, saudara saya haji. Untuk apa bicara seperti itu? Ada yang tanya? Ya. Kemudian, oh iya semua keluarga saya muslim, saya aja yang Kristen. Loh karena dia ngomong gitu kan ditanya, loh kenapa kamu Kristen? Ya saya soalnya kan menikah sama orang Kristen ya jadi gimana lagi. Untuk apa bicara seperti itu? Ada firman Tuhan loh. Siapa mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku yang di surga. Untuk apa bicara seperti itu? Iya kan? Apakah ingin mengambil hati orang? Untuk apa? Lebih baik kita cari muka sama Tuhan.
Bukan cari muka kepada manusia, apa yang bisa manusia lakukan buat kita. Kalau ada maunya ya mereka baik. Begitu kita ada salah atau kita tidak menyukakan hati mereka, mereka akan berbalik 180 derajat kepada kita. Lebih baik cari muka kepada Tuhan. Kemudian ketemu itu, oh kalau saya ngomongin orang kepada teman gereja nanti bisa sampai nih. Ke Bu Vivi, ke Pak John gitu ya, nanti bisa sampai nih. Udah deh, dia berkeluh kesah soal gereja, soal pendeta, itu ke tetangganya yang beragama lain. Itu lebih cilaka lagi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi. Bukan untuk menghalangi orang masuk kepada keselamatan. Kita bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Nah, kemudian juga di gereja juga ada latihan-latihan. Nah, ini kadang-kadang bikin stres ya. Nanti pada hari hanya mereka latihan di sini kan untuk tampil hari Minggu. Pada hari hanya nggak datang. Kenapa? Telat bangun. Itu juga aneh ya. Untuk apa latihan? Nanti kalau dimarahi, saya tuh datang paling awal loh Tante. Bu Vivi saya datang paling awal, yang lain tuh belum datang, saya sudah datang. Yang lain tuh datang jam 6, saya datang jam 5. Percuma karena kamu tidak datang pada hari H. Seperti itu ya. Gereja tempat latihan, prakteknya di dunia luar. Latihan-latihan di gereja itu untuk dilaksanakan pada hari H. Kita akan baca Yakobus 2 ayat 25 sampai 26. Silakan Ibu Rika. Enggak ada di sini. Ini ya, oh ya ada ini. Silakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Tuhan bilang demikian. Kamu ada iman, saudara ada iman, tapi tanpa ada perbuatan, hakikatnya saudara mati. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah itu simple. Ya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi cuma ada 2 saja. Yang pertama, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau kita nggak benci kejahatan, tanda tanya. Ya, tanda tanya, kamu ini udah orang yang lahir baru atau mau ikut kehendak Tuhan atau tidak. Jadi ngelihat temannya, bully, mereka malah ikut, malah happy, ketawa. Itu tidak membenci kejahatan, itu kejahatan membuli orang. Banyak sekarang ya guru membuli anak didiknya yang tunawicara. Dia agak sumbik mungkin, susah bicara, ngomong Pak Guru, terus gurunya terang-terangan gini, Pak Guru, malah diikutin gitu. Padahal dia pendidik, itu tidak membenci kejahatan. Harusnya ketika kita melihat sesuatu yang jahat, yang tidak benar, hati kita juga ikut. Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita juga ikut. Gak benar itu yang dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allah kita. Di mata Tuhan, apa yang baik, yang benar. Kenapa harus ada kata di mata Tuhan? Karena yang sering kita lakukan adalah melakukan apa yang baik di mata manusia. Apa yang benar di mata manusia. Kayaknya teman saya seneng kalau saya gini. Padahal hati saya sebenarnya gak setuju. Tapi dia melakukan. Saya pernah ngomong kepada pendoa, walaupun satu dunia bilang kita benar. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita tidak benar. Kita tidak benar. Kita akan belajar dari tokoh yang mungkin tidak favorit. Tolong kerasin sedikit. Yang kurang favorit ya, yaitu Hagar. Ini gambarnya, ini Abraham.
Ini Abraham, ini Sarah, itu adalah Hagar. Hagar itu budak. Jadi Sarah itu tidak egois. Ketika dia lihat kok dia tidak hamil ya, dia mau kasih suaminya anak. Terus dia kasih budaknya dari Mesir yang bernama Hagar. Hagar, kita akan baca, silakan Kejadian 16 ayat 4b. Bisa dikeluarin nggak ayat-ayatnya? Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Amin. Iya. Hagar ini budak. Tetapi ketika dia tahu dia hamil, dia memandang rendah otoritasnya. Sarah itu otoritasnya loh. Dia budak, Sarah itu nyonyanya, istri tuannya. Begitu dia tahu dia hamil, dia memandang rendah Sarah. Dia sombong. Ya, mungkin disuruh apa gitu. Oh nggak bisa, aku kan hamil. HAMIL gitu. Terus kalau lewat Sarah mungkin dia elus-elus perutnya sambil gini. Ya. Kemudian Sarah menindas dia atas persetujuan Abraham. Jadi di sini Abraham sebagai suami dia melakukan firman Tuhan. Ya. Banyak suami-suami membela janda lain daripada membela istrinya, ya kan gitu. Kalau ini Abraham dia sebagai otoritas yang benar. Jadi kadang-kadang ada masalah di rumah tangga itu karena otoritasnya tidak tegas seperti Abraham. Istri ada masalah dengan mertua, suaminya cuci tangan. Istri ada masalah dengan ipar, suami cuci tangan. Jadi terus terjadi pertengkaran, demikian sebaliknya. Tetapi Abraham tegas, dia ada dalam kekuasaanmu. Akhirnya Hagar ini ditindas oleh Sarah. Kemudian Hagar ini pergi, kabur. Coba kita baca Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Amin. Yang itu enggak usah. Kemudian karena dia sombong, dia lari, di situ diceritakan dia bertemu Tuhan. Jadi kita ini dulu orang berdosa, tetapi kita bertemu Tuhan. Dan apa perubahan ketika kita bertemu Tuhan? Banyak anak Tuhan ya, orang Kristen hanya punya satu momen saja dalam hidup mereka. Oh, dulu saya tuh gini, kemudian saya bertemu Tuhan. That's it, cuma di situ saja. Padahal firman Tuhan bilang, carilah Tuhan, carilah wajahnya senantiasa. Jadi kita harus mencari Tuhan tiap hari. Kita harus bertemu Tuhan tiap hari. Pertobatan itu satu hal. Kamu bertemu Tuhan karena ini, karena itu. Tetapi selanjutnya kita harus bertemu Tuhan setiap hari. Carilah wajahnya, carilah kehendaknya senantiasa. Ketika Hagar bertemu Tuhan, malaikat Tuhan di sini dikasih huruf besar ya, ini adalah Tuhan sendiri biasanya.
kembalilah kepada nyonyamu. Apakah ada janji misalnya kembali aja kamu ke Sarah, nanti Sarah akan saya sambar geledek. Nanti Sarah akan kubuat sakit, kemudian dia mati sengsara. Tuhan tidak ada menjanjikan hal seperti itu. Kembali kepada otoritasmu. Biarkanlah engkau ditindas. Malah Tuhan bilang gitu loh, tidak ada janji-janji surga. Karena apa? Hagar memang adalah budak dan Sarah adalah nyonyanya. Ketika dia sombong, ini adalah bukan hal yang baik di mata Tuhan. Nah, kemudian Hagar taat. Jadi di ayat 15 gak usah dibaca, dikatakan Hagar itu taat. Apa perubahan ketika dia taat? Dia merendahkan hati, dia kembali ke rumah Sarai. Walaupun dia juga tahu dia akan kembali ditindas dan mungkin akan mengalami banyak hal-hal yang tidak enak. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Merendahkan hati, menelan rasa malu, berjuang lebih keras untuk diterima kembali. Dia harus berjuang lebih keras. Mungkin tadinya dia ngece-ngece, sekarang dia maaf ya nyonya, maaf. Terus dia harus membuktikan kalau dia menyesal. Dia harus berusaha lebih keras. Hasilnya dia menerima perlindungan dan visi Tuhan. Dia menerima perlindungan, dia ada di dalam rumah orang kaya, dia mengandung anak orang kaya, dia tidak kelaparan, tidak mengembara, dia menerima perlindungan Tuhan. Dan satu yang tadi sudah kita baca, dia menerima visi. Anakmu akan kujadikan bangsa yang besar. Kadangkala ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi saat kita berada di padang gurun, hal-hal yang sulit, Tuhan pasti akan memberikan kita visi. Visi dari Hagar adalah dia ingin melihat anaknya menjadi bangsa yang besar. Itu visi Hagar dari Tuhan. Karena itu dia bertahan. Otoritas ada kelemahan, tetapi Tuhan minta kita tidak sombong. Katakan amin. Iya, banyak ya karena orang kalau melihat saya seperti katanya bukan pendeta. Jadi orang kalau ngomongin pendeta di depan saya itu santai. Dimanapun saya berada gitu loh. Jadi saya bisa mengerti ternyata jemaat itu entah kenapa memiliki rasa sombong terhadap gembalanya. Jadi entah kenapa juga mereka merasa mereka lebih pinter, mereka merasa lebih rohani, mereka merasa lebih baik. Entah kenapa saya juga nggak tahu gitu loh. Rata-rata seperti itu. Tetapi Tuhan ingin kita tidak sombong. Itu adalah otoritas yang diberikan Tuhan. Misalnya otoritas itu tidak baik, bukan dalam hal yang terlalu prinsip banget. Misalnya ajarannya udah terlalu melenceng, setiap minggu ajarannya melenceng. Mungkin itu bisa kita pikirkan next time akan kita pelajari. Tetapi kalau hal-hal yang tidak major, mungkin kita bisa. Visi Tuhan adalah saya mau setia. Kemudian Tuhan bisa, mungkin kita tambah-tambah, sekarang zaman modern. Saudara mau dengar khotbah siapa? Pak Timotius Bekti, tinggal klik. Kita bisa dengar firman Tuhan tambahan. Saudara mau dengar siapa? Saudara gak mau dengar saya, mau dengar Henny Kristianus misalnya. Ya saudara tinggal klik, saudara bisa dengar. Saudara misalnya merasa gereja ada kekurangan, ini itu. Tapi saudara gak mau membantu, cuma mau komplain. Nah itu tidak bisa, coba saudara terlibat. Oh nanti bisa tahu pergumulannya di mana dan saudara yang menjadi contoh untuk melakukan hal-hal yang baik menurut saudara. Pelayan Tuhan cinta mula-mula, lama-lama sombong. Pertama Tuhan pakai misalnya sebagai
WL atau sebagai LCC. Tuhan, pakai aku sebagai alatmu. Terus setiap kali pelayanan terharu. Menjadi LCC pertama terharu gitu. Siapa aku Tuhan? Sehingga aku boleh menjadi biji matamu. Kan gitu. Pertama-tama. Kemudian dikasih orang-orang layanannya luar biasa. Ada orang kesaksian atau sharing, dia ikut nangis. Ya. Orang-orang yang menjengkelkan, dia mendoakan, terus didatangi, didoakan, dinasihati dan sebagainya. Lama-lama hilang. Karena apa? Dia sudah merasakan enak. Ngurus orang-orang itu ya susah loh Bu Vivi. Udah saya mau urus orang-orang yang mau saya urus. Yang cuma ditanya aja, kok gak datang minggu ini, langsung minggu depan dapat donat. Kok baru ditanya? Gimana kabarnya? Anak kerselnya gak ditanya sakit. Di WA aja enggak. Alah dia tuh udah biasa, sakit udah biasa. Tapi kalau orang lain, kok saya gak lihat WA rajin, telepon. Kok saya gak lihat minggu ini? Padahal bukan siapa-siapanya, bukan anak kerselnya bukan. Oh saya ada di luar negeri. Oh di luar negeri safe trip ya, happy holiday. Terus dikasih jangan lupa oleh-oleh. Nah, kurang lebih seperti itu contoh saja. Lama-lama sombong. Siapa saya? Pak John, Bu Vivi gak lihat kapasitas saya. Kapasitas saya ini gembala. Kapasitas saya ini pemimpin. Kok saya disuruh ngurusi orang-orang kayak gini? Ya Bu Vivi aja sudah yang ngurus. Iya gak apa-apa. Saya malah senang. Karena apa? Orang yang tidak bisa membalas kita, Tuhan yang akan membalasnya bagi kita. Kesehatan saya membaik ya. Dulu sebenarnya ada sakit-sakit, usia saya sudah 56, ada sakit-sakit ini dan itu. Tapi kemudian saya mulai memperbaiki pola hidup saya, mulai memperbanyak olahraga ini dan itu, makan dan sebagainya. Ternyata membaik. Tidak langsung instan, membaik. Banyak simptom-simptom yang kemudian saya rasakan hilang. Nah, kalau saya disuruh kembali ke yang dulu, kehidupan saya yang dulu, maksudnya dengan pola hidup saya yang dulu, saya gak berani. Kalau suruh ngurangi apa yang sudah saya lakukan, saya gak berani. Karena saya gak tahu yang mana itu yang bikin saya itu jadi lebih sehat. Apakah saya makan buah, apakah saya olahraga, apakah saya grounding, apakah saya menikmati sunset, sunrise, apakah saya gini. Saya gak berani ngurangi. Begitu juga kita loh harusnya. Kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita diberkati, pekerjaan kita masih diberkati. Kita sehat, kita punya keluarga, kita bisa melayani. Itu yang kita alami. Karena itu jangan kurangi pelayanan apa yang sudah kita lakukan dulu. Karena kita tidak tahu apa yang membuat kita diberkati. Kita tidak tahu loh. Barangkali itu ketika kita melayani orang yang menyebalkan banget nih orang, tapi kita terus layani, kita doakan. Mungkin itu yang membuat hati Tuhan terharu, Tuhan memberkati kita. Mungkin ketika kita, kok gereja kayak gini ya, tapi saya mau berdoa buat gereja. Saya mau berdoa buat gembala saya mau berdoa buat pekerjaan Tuhan. Mungkin itu yang menggerakkan hati Tuhan. Tuhan bilang, luar biasa aku berkati kamu. Karena itu jangan kurangi. Kita tidak tahu yang mana yang membuat Tuhan memberkati kita. Jangan kurangi apa yang baik yang sudah kita lakukan. Amin. Ya, merendahkan hati seturut kehendak Tuhan. Apakah ini mudah? Apakah ini mudah bagi Hagar? Sama sekali tidak mudah. Tetapi Hagar walaupun dia budak, biarpun dia budak atau dia budak, dia kan bukan monyet. Dia kan ada perasaan. Dia sudah dibilang, kembali saja biarkan kau ditindas. Tapi dia merendahkan hati, dia seturut kehendak Tuhan. Amin. Kemudian kita akan belajar dari Abraham. Dari Abraham, ini gambarnya Abraham dan Ishak waktu dia mau mempersembahkan Ishak sebagai korban. Mungkin kita selama ini berpikir
Abraham itu hebat karena dia disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak, kok dia langsung yes. Oh, kalau saya sih yes gitu ya. Sebenarnya Abraham sebelum disuruh mempersembahkan Ishak, dia sudah mengalami dilema mengenai anaknya dan dia tidak langsung yes. Coba dibaca Kejadian 21 ayat 8 sampai 11. Silakan. Kejadian 21 ayat 8 sampai 11. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Ini Ismail ya. Lalu ini Ishak ya, oke. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Amin. Jadi kita belajar, sebelum Abraham dengan Ishak yang dia dijadikan bapak orang beriman dan sebagainya, sebenarnya dia pernah stres concern his son mengenai anaknya Ismail. Walaupun itu Ismail itu anaknya kan, memang bukan anak Sarah, tetapi anaknya bukan. Anaknya, dia itu sebal hatinya, dalam bahasa Inggris dikatakan distress greatly. Sangat stres, sangat kesal, sangat pokoknya dia itu dalam dilema yang besar karena mengenai anaknya Ismail. Tapi kemudian Abraham seperti Hagar bertemu Tuhan. Abraham di sini saya tidak bilang bertemu Tuhan ya, karena Abraham sering bertemu Tuhan. Tuhan bicara kepada Abraham. Silakan dibaca Kejadian 21 ayat 12 sampai 14. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Amin. Nah itu Kejadian 21 ayat 14, saya baca sedikit aja. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ya. Dulu itu pernah istrinya suruh usir Ismail anaknya, tetapi dia stres. Tapi kemudian Abraham berbicara, Tuhan berbicara kepada Abraham. Dan Abraham obey, menurut. Perubahannya apa? Perubahannya ketika Abraham diuji dengan ujian yang sesungguhnya, ia tidak lagi resah dengan kepemilikan, tidak lagi resah dengan anaknya, kepemilikan yaitu anaknya. Kalau saya sih yes, Ishak tolong kamu persembahkan Ishak, yes pagi-pagi. Ya, jadi di sini kita lihat Abraham tidak lagi resah dengan kepemilikan. Harusnya ada perubahan. Hagar ada perubahan ketika dia bertemu Tuhan. Abraham juga ada perubahan ketika Tuhan bicara kepadanya mengenai kepemilikan, mengenai anaknya. Walaupun ini anaknya budak dan sebagainya, ini kan adalah anaknya, anak kandung. Tidak lagi resah dengan kepemilikan. Dia tulus, dia merasa bahwa Ishak itu anugerah Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Karena itu dikatakan dalam bahasa Inggris early the next morning, pagi-pagi.
Jadi dia nggak nunda pagi-pagi. Sama seperti ketika Tuhan bicara pada dia soal Ismail, pagi-pagi dia sudah usir. Begitu juga Ishak. Walaupun Abraham punya 1001 alasan untuk menolak, ia percaya. Apa alasan Abraham untuk menolak? Banyak. Tuhan, saya nunggu Ishak itu 25 tahun. Engkau yang menjanjikan bahwa engkau akan membuat hamba menjadi bangsa yang besar melalui Ishak. Kok sekarang Tuhan suruh saya mempersembahkan Ishak? Terus gimana? Dari mana keturunan saya yang besar? Harta saya yang banyak ini apakah saya akan kasih ke hamba saya, Eliezer kalau gak salah hambanya. Dia punya 1001 alasan untuk menolak. Tetapi karena dia berubah, dia ada perubahan setelah Tuhan bicara, dia memilih untuk percaya. Ya. Hasilnya ada, menjadi Abraham, bapak orang percaya. Tuhan tergerak hatinya, Tuhan sangat terharu. Berarti apa? Di atas anaknya yang dia sayangi, anak yang dia tunggu 25 tahun, dia menempatkan Tuhan lebih dari semua yang dia anggap berharga. Ini adalah perubahan Abraham. Oh, bukannya dia langsung, oh Ishak mau disembeli, oh silakan Tuhan, sembeli aja udah. Dulu dia sempat mengenai Ismail, tapi ada perubahan dari Abraham. Apapun yang kita miliki itu restu Tuhan atas kita. Untuk kita jaga dan bertanggung jawab. Tetapi tetap Tuhan yang berdaulat atas apapun yang kita punya. Katakan amin. Perintah Tuhan sering tidak logika. Tetapi kita tetap percaya dan kita tetap tulus. Dan biarkan Tuhan terus berdaulat dalam kehidupan kita. Kita akan belajar lagi dari satu tokoh yang juga tidak populer ya, yaitu Ismail. Ini Ismail, dia sudah umur 14 tahun waktu diusir. Jadi sudah besar. Ini mamanya, mungkin harusnya Hagarnya lebih tua ya, ini kok kayak masih muda. Ini Abraham usir, dikasih satu kendi. Di firman Tuhan dikatakan dan sekerat roti, nggak tahu kalau nggak salah. Diusir. Ini Hagar ketika dia taruh anaknya jauh-jauh karena dia tidak tega lihat anaknya mati. Terus dia menangis kata firman Tuhan. Nah, yang tadi kejadian kita sudah baca, katanya Sarah melihat Ismail bermain dengan anaknya, sebenarnya itu kurang tepat. Dalam bahasa Inggris dikatakan Ismail itu mock, mengejek-ngejek Ishak. Ya kita bisa memahami perasaan Ismail. Ismail dibesarkan bukan sebagai anak budak. Ismail dibesarkan sebagai anak orang kaya. Sebagai pewaris tunggal pada saat itu. Anaknya Abraham, orang terkaya di daerah itu pada saat itu. Tapi kemudian pada saat dia berumur 13 tahun, ternyata Sarah hamil. Dia sudah ada rasa gimana gitu. Dan ketika anaknya lahir, dia umur 14 saat itu, dia tentu ada rasa iri. Dia merasa tersaingi, kemudian dia mock. Itu Adrian tidur dibangunin. Adrian, iya. Ismail mock dan Hagar diusir. Coba kita baca Kejadian 21 ayat 15 dan 16, tapi baca di ayat 17 sampai 20. Silakan. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
Ya, silakan. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Amin. Ya udah, ayat 16 coba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Iya, amin. Yang nangis ini siapa kalau di dalam Alkitab? Yang nangis ini siapa? Hagar. Tapi di sini ayat 17 dikatakan Allah mendengar suara anak itu. Apakah ketika saudara baca ayat ini saudara enggak bertanya-tanya? Jadi ternyata ceritanya kurang lebih begini ya. Ismail itu sudah besar, sudah berumur 14 tahun. Dia dibesarkan bukan sebagai anak budak, tetapi sebagai pewaris tunggal dari orang kaya. Kemudian adiknya lahir. Dan kemudian dia mengejek-ejek Ishak, dia diusir. Dia anak laki-laki, hatinya hancur. Dan kemudian dia bersama ibunya pergi ke Beersheba, di sana dikatakan mengembara ke satu daerah yang bernama Beersheba. Nah, dia sebenarnya sudah hancur, tetapi dia tahu mamanya lebih hancur. Mamanya itu budak. Jadi apapun yang terjadi dia sudah terbiasa menerima hal-hal yang tidak baik. Tetapi mamanya pasti memiliki harapan yang luar biasa kepada anaknya. Jadi dia tahu kejadian itu lebih menghancurkan mamanya. Karena itu dikatakan Ismail ditaruh di tempat agak jauh. Kemudian dia tidak tahan lihat anaknya mati, dia nangis keras. Tetapi di Alkitab dikatakan Tuhan mendengar suara tangis anak itu. Jadi ternyata Ismail itu nangis tapi ditahan. Karena dia tidak mau mamanya dengar. Mamanya akan lebih sedih lagi. Karena itu dia berbaring di sana itu bukan mau mati. Dia anak 14 tahun, dia sehat. Itu dia menangis, dia mungkin mengepalkan tangan, dia menangis di dalam hatinya. Mamanya tidak mendengar, bahkan Alkitab mencatat mamanya yang menangis. Tapi sebenarnya saat itu Ismail sedang menangis dengan luar biasa, tapi ditahan. Karena itu firman Tuhan menulis, Tuhan mendengar tangisan anak itu. Walaupun tidak dikatakan secara jelas Ismail ini ya, tidak berubah ketemu Tuhannya kapan, tetapi ayat 17 di situ dikatakan dalam bahasa Inggris, God heard the boy crying. Jadi dia menangis dengan luar biasa, tapi karena itu mamanya, Tuhan peduli kepada Ismail. God heard the boy crying, Tuhan peduli. Dan di ayat 20, God was with the boy as he grew up. Tuhan tidak meninggalkan Ismail. Tuhan menyertai dia. Jadi saya asumsikan Ismail itu bertemu dengan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. God was with the boy as he grew up. Selama dia bertumbuh, dia menjadi dewasa, itu Tuhan ada beserta Ismail. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Mungkin orang gak tahu masalah kita, tetapi Tuhan selalu tahu. Ismail punya 1000 alasan untuk kepahitan. Kalau kita baca kepahitan, biasanya orang selalu ambil contoh Yusuf. Ternyata ada tokoh yang juga sudah overcome kepahitan. Ada 1001 alasan Ismail ini untuk kepahitan. Misalnya dia akan ngomong ke Abraham atau ke Sarah. Siapa yang minta saya dilahirkan? Saya gak minta dilahirkan. Terus mungkin ngomong ke Sarah. Bukannya ibu yang suruh papa untuk meniduri ibu saya sehingga saya lahir. Salah saya di mana? Saya tidak minta dilahirkan. Setelah saya umur 14 tahun kamu punya anak, kamu buang saya begitu saja.
Di mana peri kemanusiaanmu? Dia punya 1001 alasan untuk kepahitan. Tapi Ismail ada mengajarkan kita satu hal. Penyertaan Tuhan baginya itu segalanya. God was with the boy as he grew up. Tuhan selalu menyertai Ismail. Dan itu cukup baginya. Dari mana saya tahu Ismail berubah? Ketika Abraham mati, Alkitab mencatat yang menguburkan dia adalah anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Nanti saudara cari sendiri. Jadi dia sudah overcome kepahitan. Terus saudara mungkin melihatnya dari dunia sekarang gitu ya. Oh, dia sama Ishak, sama Abraham tuh sering WA-an. Mungkin sering SMS-an, mungkin video call. Zaman dulu tuh enggak ada. Kalau saudara baca, mereka itu berdiam di padang gurun Paran. Jarak antara Hebron, tempat tinggal Abraham, dan padang gurun Paran itu sekitar lebih dari 300 kilo. Dan itu zaman dulu, mungkin kalau sekarang 300 kilo oke lah, naik pesawat, naik kereta api, naik bus. Tapi zaman dulu tidak ada. Jadi bukan artinya, oh itu bukan hanya Tuhan, Abraham kan orang kaya, mungkin kadang-kadang dikirim beras, mungkin kadang-kadang dikirim kambing untuk si Ismail. Enggak ada. Ismail dibesarkan sebagai orang yang punya dignity. Dia tidak dibesarkan sebagai anak budak. Dia dibesarkan sebagai pewaris tunggal orang kaya. Dia itu prince. Bukan Christian prince tapi ya. Dia itu prince. Dia itu pangeran, dia sudah diusir, dia tidak mungkin datang untuk, Bapak apa salahku, aku sekarang kelaparan. Saya merasa tidak mungkin. Tuhan sudah kasih petuah juga kepada Hagar, bimbing dia karena aku akan menyertai dia, dan visi Hagar kembali ingat akan visi yang Tuhan janjikan. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar karena dia anak Abraham. Ismail punya 1001 alasan untuk kepahitan. Tetapi penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya, dari dukungan atau pembelaan manusia. Kalau kita lebih penting orang dukung kita, ya kan? Misalnya ada masalah, langsung lari ke sini, ke sana orang-orang yang dia pikir, yang saudara pikir akan membela saudara. Tetapi Ismail mengajar kita hari ini. Dukungan pembelaan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Lihat kebaikan Tuhan lebih dari kepahitan. Jangan terus, dulu saya itu lagi diam-diam kemudian saya dibentak dan sebagainya dan sebagainya. Itu terus yang diingat. Terus kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu gak kamu sebut. Gak kamu ingat. Kamu mau ingat, saudara mau ingat hal-hal yang tidak baik. Padahal Tuhan beserta saudara. God is with me all the time. Itu bisa kita rubah jadi untuk kita. Tuhan beserta saya setiap saat. Lihat kebaikan Tuhan. Nah, perubahan harus ada. Perubahan itu seturut kehendak Tuhan. Bukan kita mau-maunya. Mana yang kita mau berubah, mana yang kita enggak mau. Seringnya dengar khotbah ya, kalau di GKJ mungkin ya, atau di gereja-gereja secara umum disuruh rajin beribadah, rajin kersel, mungkin rajin perpuluhan. Terus kita keluar gereja, kita merasa kita sudah melakukan semua. Karena orang-orang GKJ itu udah rajin ibadah, rajin kersel. Kita merasa kita sudah menjadi pelaku firman. Padahal yang Tuhan kehendaki kita adalah perubahan. Menjadi orang yang seturut kehendak Tuhan. Bukan yang kita mau aja, oh kan saya sudah. Menjadi
karakter yang serupa dengan Kristus. Yang diistilahkan oleh Bapak yang tadi saya ceritakan di awal, karakter cantik katanya. Ya, membenci kejahatan, melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Tidak sombong, ya, otoritas mungkin ada kelemahan, bukan artinya kita menjadi sombong. Rendah hati dan taat. Tidak egois kepemilikan, tulus dan percaya, dan penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Ya, mari pemain musik. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Angkat kedua tangan kita, ingat anugerah Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Seberapa Dia telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Apakah kita mau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang tidak baik? Dan kita bisa, bukan karena kekuatan kita. Kita hanya debu dan tanah. Tapi Tuhan yang seakan menguatkan kita, akan menopang kehidupan kita. Sampai kita mencapai kesempurnaan. Menjadi seperti Yesus. Karakter seperti Yesus. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan.
kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, haleluya. Segala la 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 la, dikala la 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 la, dikala la 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 la. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mendengar firman. Biar sungguh ada perubahan dalam kehidupan kami. Bukan lamanya kami menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Tetapi seberapa banyak kami mau melakukan firman-Mu. Ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau berbicara kepada kami. Apakah kami taat? Dan ada perubahan dalam kehidupan kami yang dirasakan oleh hati kami sendiri dan juga oleh orang-orang sekeliling kami. Tuhan berkati kami mau terus ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih tegas, dan ke arah yang lebih tulus. Mungkin saat-saat itu akan ada orang-orang yang menjatuhkan hati kami. Tetapi Tuhan, biar kami tetap berjalan makin hari makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati jemaat Tuhan. Boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh ada pertobatan, boleh ada perubahan. Bukan sekedar apa kata orang, tetapi karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau taruh firman ini di dalam hati kami. Dan jadilah kepada kami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah. Mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, menggenapi perjanjian dengan Engkau secara benar. Maka sebaliknya, janji-janji Tuhan yang dahsyat juga akan dilimpahkan dalam kehidupan-Mu secara benar. Terima kasih, kami satukan hati, berdoa untuk Natal sekolah minggu nanti sore, dan khususnya Natal umum hari Kamis, pukul 9 pagi. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mulai saat ini kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diusirkan. Terima kasih Roh-Mu yang menguasai, Roh-Mu yang bekerja. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
pulang dengan selamat, jauh dekat, perlindungan Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupanmu sampai Tuhan datang menjemput kami kedua kalinya. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya.